Governo, kebaikan tak selalu terbalas. Belanda, tahun 1890. Di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran Rotterdam, seorang anak laki-laki bernama Governo menjalani hidupnya dalam kesunyian yang menggigit seperti dinginnya musim dingin Belanda. Dinding panti yang dingin dan kumuh seolah mencerminkan kehidupannya yang sepi tanpa kehangatan kasih sayang keluarga. Governo kehilangan kedua orang tuanya sejak masih bayi. Ibunya meninggal saat melahirkannya, sementara ayahnya, seorang pelaut, tidak pernah kembali dari pelayarannya yang terakhir. Sejak kecil, Governo sudah terbiasa bangun sebelum matahari terbit untuk membantu para pengasuh membersihkan panti. Hatinya yang kesepian selalu mencari-cari arti dari hidupnya. Ketika anak-anak lain bermain dengan riang di luar, ia lebih sering duduk di jendela kecil, memandangi dunia luar yang tampak tak terjangkau. Dia bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik, meskipun tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Hidup Governo berubah drastis saat pemerintah Belanda menerapkan program wajib militer. Di usia 14 tahun, ia bersama anak-anak muda lainnya, diambil dari panti asuhan untuk dilatih menjadi tentara. Mereka diberi seragam yang terlalu besar dan sepatu yang menyakitkan. Para instruktur yang galak tidak memberi ruang bagi keluhan atau air mata. Governo, yang belum pernah meninggalkan Rotterdam, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa ia akan dikirim ke tanah jajahan yang jauh, Hindia Belanda, untuk bertugas. Perjalanan panjang di atas kapal membuat Governo merasa terasing. Lautan yang luas dan gelombang yang menderu menjadi latar belakang dari rasa takut dan ketidakpastian yang ia rasakan. Ketika akhirnya kapal merapat di Surabaya, ia disambut oleh udara tropis yang lembab dan aroma rempah yang asing baginya. Di bawah langit yang cerah, Surabaya tampak begitu berbeda dari Rotterdam yang suram. Governo ditempatkan sebagai petugas administrasi di sebuah gudang pangan. Tugasnya adalah mencatat upeti dan hasil panen yang dikumpulkan dari para petani pribumi. Setiap hari, ia menyaksikan orang-orang desa datang dengan wajah penuh kelelahan, membawa hasil kerja keras mereka hanya untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Hatinya yang masih muda dan polos tidak bisa memahami mengapa hidup bisa begitu tidak adil. Tidak seperti tentara Belanda lainnya yang sering memaki atau memukul para petani, Governo berusaha bersikap ramah. Ia membantu mereka mengangkat beban berat dan berbicara dengan lembut, meskipun bahasa menjadi penghalang. Governo mulai belajar beberapa kata dalam bahasa Melayu untuk memahami mereka lebih baik. Namun, sikapnya ini membuat beberapa tentara lain memandangnya dengan sinis. "Kau terlalu lembek untuk menjadi tentara," ejek seorang serdadu senior. Itu berlalu, dan Governo mulai merasa ada konflik dalam hatinya. Setiap hari, ia menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh sesama tentara terhadap rakyat pribumi. Ia melihat bagaimana rumah-rumah dibakar, bagaimana orang-orang dipukuli hanya karena terlambat membayar upeti, dan bagaimana anak-anak kelaparan karena hasil panen mereka diambil paksa. Setiap malam, ia terjaga, memikirkan apa yang bisa ia lakukan. Hatinya berbisik bahwa ia harus memilih jalan yang benar, meskipun sulit. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa membuka matanya sepenuhnya. Seorang ibu tua jatuh pingsan di depan gudang karena kelaparan, namun bukannya diberi bantuan, ia malah diusir dengan kasar. Governo tidak bisa lagi menahan diri. Ia memberikan makanan dari persediaan gudang kepada wanita itu, meskipun tahu bahwa tindakannya ini berisiko besar. Tak lama setelah itu, Governo mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan posnya, melepaskan seragamnya, dan memutuskan untuk melarikan diri ke desa-desa pribumi. Di sana, ia bertemu dengan para petani dan belajar tentang perjuangan mereka. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menjadi alat penjajah. Ketika Jepang menyerang Hindia Belanda, situasi berubah drastis. Tentara Belanda mundur, dan Governo, yang sudah hidup di tengah rakyat pribumi, memutuskan untuk tetap tinggal. Ia membantu mereka menyembunyikan hasil panen dari tentara Jepang dan melindungi desa-desa dari serangan. Namanya mulai dikenal sebagai seorang yang berani dan baik hati. Di salah satu desa, ia bertemu dengan Stella, seorang perempuan Indo-Belanda yang juga menolak kembali ke tanah airnya. Stella adalah seorang perawat yang berdedikasi. Kebaikan hati dan keberanian Stella membuat Governo jatuh cinta. Mereka menikah dalam upacara sederhana, dihadiri oleh warga desa yang telah menganggap Governo sebagai saudara. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika dikaruniai seorang anak perempuan.
Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Wabah mematikan melanda desa tempat mereka tinggal, merenggut nyawa Stella dan anak perempuan mereka. Guverno, yang telah kehilangan segalanya, merasa hidupnya hancur. Ditinggalkan sendirian, Guverno tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Ia sering berjalan tanpa tujuan di sekitar desa, berbicara pada dirinya sendiri. Terkadang tertawa atau menangis tiba-tiba. Ia menjadi gile, tapi tak ada satupun warga desa yang meneriakinya gile. Orang-orang desa, yang masih menghormatinya, merasa iba melihat keadaannya. Apa salahku, Tuhan? Ia sering berbisik di tengah malam. Aku selalu berbuat baik. Mengapa aku harus kehilangan mereka yang kucintai? Warga desa mencoba menghiburnya dengan memberikan makanan dan teman bicara. Namun, Guverno tetap terperangkap dalam bayang-bayang masa lalunya. Kehilangan itu membuatnya merasa bahwa hidup ini tidak adil. Warga desa yang pernah menganggapnya pahlawan kini melihatnya dengan rasa iba. Mereka tahu betapa besar kebaikan Guverno, tetapi juga menyadari bahwa hidup tidak selalu memberi balasan yang adil. Orang baik tidak selalu bernasib baik, kata seorang tetua desa. Apa yang kita tanam, mungkin bukan untuk kita tuai di dunia ini. Mungkin itu adalah tabungan untuk kehidupan yang akan datang. Guverno menghabiskan sisa hidupnya di desa, dihormati oleh warga meski hidupnya penuh kesedihan. Ia menjadi simbol perjuangan, tetapi juga pengingat bahwa hidup adalah misteri yang tak selalu bisa dimengerti. Epilog. Guverno meninggal di usia senja, sendirian di rumah kecilnya. Namun, cerita hidupnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia bukan hanya seorang tentara Belanda yang berubah menjadi pejuang pribumi, tetapi juga seseorang yang mengajarkan bahwa kebaikan sejati tidak selalu tentang apa yang kita dapatkan, melainkan tentang apa yang kita berikan. Selesai.